begini-begini. Alat yang dibutuhkan ini Jual diri berarti ya? iya jual diri. Mau? Ya, hubungi dia manajer saya. Udah lapuk tua gitu. Ngomong apa sih tadi? Itu usaha yang paling gampang dan bisa jadi milioner. Halo guys, berjumpa kembali bersama Anthony Skywalker di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Hahaha. Enggak, itu sebetulnya karena napasnya tuh lagi ditahan, jadi akhirnya ngeluarinnya gimana ya, hahaha. Oke, aku ditemani lagi sama my big bro. Halo Merdeka. Our Herisu, our producer. Iya, Hype Techno. Dia yang cari duit, aku yang ngabisin duitnya. Oke, that's it. Sama lah. Apa? Sama-sama cari duit. Enggak cuman istri-istri doang yang bisa ngabisin duit, aku juga bisa ngabisin duit. Oke bro, gimana? Sehat? Sudah sehat? Sudah sehat Ya? Sudah sehat, berarti kemarin kena ya? Habis kena. Kita berdua habis kena nih. Iya. Ya, tapi ya ternyata ya ini lumayan. Enggak, artinya ternyata intinya adalah jangan sampai nggak makan ya. Betul, nggak makan sama patah semangat. Iya betul. Itu aja sih. Kalau menurutku mental, mindset. Kalau menurutku sih, ya karena kita sama-sama comorbid ya. Ini ngomong ini dulu ya. Iya, betul. Jadi guys, aku sama Herisu ini punya comorbid yang sama. Ya. Ya, tapi ada lebihnya. Aku masih ada yang lain gitu loh ya. Dan usia aku lebih tua ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita balik lagi. Jadi ini adalah episode ke-6 ya. Episode ke-6. Sambungannya ketiga tapi ya. Ya, part 3 ya. Kalau untuk kita masih dalam rangkaian digital marketing ya. Dan ini adalah part yang ketiga. Untuk part 1 dan 2 kalian bisa ikuti langsung di link ini ya. Nanti aku kasih linknya ya. Jadi rugi banget guys kalau nggak mengikuti ini. Bersambung soalnya ya. Bersambung ya. Dari jadi awal. Ini dalam tema digital marketing yang ada hubungannya dengan pekerjaan juga dari pengalaman-pengalaman kita ya yang sharing-sharing kita. Sama bagaimana kita merumuskan tuh dari cara-cara lama ya kita rumuskan ke digital digabung dengan hari ini. Nah, terakhir kita kalau nggak salah itu membahas apa bro? Mindset, attitude. Ya. We need to be focused. Ya, terakhir kita ada di fokus ya. Jadi sebelumnya kita membahas, kita udah masuk ke mindset ya, berarti ya. Jadi soal goal kita udah bahas ya, ikuti aja yang episode sebelumnya ya. Kemudian bagaimana kita memulai sebuah bisnis ya. Ya, as soon as possible itu ya. Kapan waktu kita harus mulai bisnis? Kok ngomong genau sih? Genau itu kan bahasa Jerman. Genau itu maksudnya that's right gitu loh. Tapi auf Deutsch. Jadi ya genau gitu loh. Wah, enggak ngerti aku, Pak. Ya wis, tak ajarin ini. Terus apa yang kita bisa jual ya? Gitu ya, macam-macam apa yang kita bisa jual. Nah, itu nanti juga bisa dilihat. Terus kapan kita harus memulai bisnis, kemudian sampai pada goal, plan and action, kemudian masuk ke mindset. Ya, mindset, kita udah masuk mindset dan kita sampai pada fokus yang terakhir ya. Bagaimana kita fokus pada bisnis kita sendiri. Ya, jadi nggak harus cuman fokus sama pasangan hidup, tapi justru lebih fokus ke dream kita, goal kita ya, yang harus kita lakukan ya bro. Ya dua-dua lah Bu, pokoknya fokus lah. Iya.
dalam Ya. kehidupan asmara juga harus fokus. Iya, tapi kalau kita teralihkan sama asmara nggak boleh. Oh iya, Akhirnya ya hilang. kalau bisa fokusnya. sih yang mendukung ya. Asmara Ya. juga mendukung kerjaan. Ya, itu. Ya bener, nyari yang kayak gitu, Nyari yang yang kayak mendukung goal kita, Ya. kita sama, kita support juga pasangan kita Sama sih sebenarnya. untuk mendapatkan Ya sama-sama mensupport. belajar untuk fokus mensupport. Ya, gitu loh. betul ya. Jadi Jangan justru sama-sama maju, menghilangkan ya. jangan saling Menghilangkan. Ya. menghilangkan ya. Ego Kalau ya. matematika gitu irisan itu bahaya itu. Oke, ya oke. Pedih irisan itu. Iya. Waduh, sakit. Oke, Bro. Jadi sekarang kita ke masalah courage. Ini adalah keberanian ya. Jadi bisnis itu butuh keberanian ya, Bro? Ya, betul. Ya. Sangat butuh kalau saya ngomong. Ya, berarti kenapa kok butuh keberanian? Ya, kalau kamu mau maju ya harus berani, Bro. Soalnya Ngambil risiko ya? iyalah. Karena kalau kita membentuk bisnis kita sendiri, kita harus bedakan dengan kita kalau ikut orang ya, Bro ya. Ya. Kalau kita ikut orang sudah Goalnya goal orang itu. aman lah istilahnya. Ya. Kita jalan cuma ya Aman. kayak robot lah. Apa yang di SOP-kan ke kita, apa yang dijelaskan job desk kita apa, itu yang kita kerjakan. Tapi kalau kamu bisnis sendiri ya, kamu harus membuat planmu sendiri, kamu harus membuat bisnismu sendiri. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kita ada beberapa orang yang sukanya jam kerja, habis pulang santai. Kalau bisnis sendiri nggak bisa, Bro. Itu harus Ya. berani untuk ngambil keputusan kayak gitu. Oke. Ya, berarti kalau kita kerja sama orang ya udah diatur semua ya. Ya. Dan bulan depan mau dapat berapa udah jelas Iya. ya. Heeh. Ya ada plus minusnya lah, Ya. ada plus minusnya. Cuman Tapi nggak ada tantangannya, Bro. ya memang nanti keluarnya Keluarnya apa? itu apa? Comfort zone. Oh, kamu. Ya benar. Jadi sama kayak aku, ada hal lagi, Bro. Ini ya, orang-orang yang pandai di bidang ekonomi itu belum tentu juga mempunyai keberanian yang sama Betul. seperti orang-orang yang berwirausaha ya. Yang langsung wirausaha ya. Ya, ya. Itu kenapa, Bro? Yang pasti ya lebih tahu resikonya, Bro. Ya, berarti nggak mau ngambil. Karena dia juga sudah di comfort zone ya. Ya, dia di comfort zone. Biasanya orang-orang gitu kan lumayan ya, duitnya kan lumayan. Ya, Mereka cari aman lah. Tapi ya nggak semua sih. Cuman ya. kalau saya sih mereka lebih ngerasa aman aja daripada harus terjun dengan high risk, ya toh. Ya. Lebih betul. baik sudah gitu aja lah. Dia ngambilnya yang gitu aja. Itu contohnya kayak ini ya, profesor-profesor ekonomi ya. Jarang yang kita lihat dia mempunyai usaha ya. Jarang loh, saya bukan Jarang, nggak ada bukan ya. nggak ada, Heeh. ya, Dan dia sangat tahu teori makroekonomi padahal ya, makroekonomi, ya, investasi, devisa negara lah, apalah gitu. Tapi dia Mereka mau, mengerti detail malahan harusnya. iya. Tapi karena pengertiannya itu yang buat agak warning. Iya, Hati-hati. betul. Iya. Iya ya, jadi begitu mungkin dan juga sudah zona nyaman, gaji mereka udah gede. kok, Betul. jadi Orang-orang profesor. kayak gitu kan punya duit, Bro. Ya tapi Biasanya. kalau jiwanya wirausaha, misalnya kayak kamu gini, nggak bisa. punya gaji gede kan pasti ada challenge baru. Apa ya yang belum tak lakuin, apa ya gini-gini. Ya mau ekspansi kemana kan gitu. Ya itu sama, aku pernah ada cerita itu temen yang nanya ke aku gimana cara mulai usaha, padahal dia sudah dalam kondisi ekonomi yang sangat stabil gitu, dan dia sudah kelasnya udah direktur padahal ya di situ ya, dan dia masih dia berpikir ya apa ya mulainya ya gitu loh. Aku sendiri heran, mobilnya juga udah banyak gitu. Tapi mungkin dia nggak ada ini yang namanya hati itu nggak di situ kali, apa ya, kayak ada orang yang pulang itu dia merasa nggak ada kebebasan ya, mungkin ya dia mungkin nggak ada freedom ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi ada kejenuhan karena Ya gitu-gitu aja ya. Rutinitas. Dan kalau kita itu tiap hari ada masalah dan Ya. kita pekerjaan kita adalah selalu menyelesaikan masalah ya. Harus. Ya, harus. jadi mungkin rutinitas dia kalau lagi nganggur ngapain ya gitu-gitu. Kadang kan ada begitu kalau kita kerja sama orang. Pasti ngalamin ya kayak gitu. Nah, itu dulu yang aku alamin kalau aku waktu kerja sama orang. Yang cerita di episode yang dulu itu yang bikin itu nggak kalau fokus. itu kalau nganggur.
Kalau kerja tapi kayak gitu kayak terus. kayak robot juga bisa, kayak kita diperes. Iya. Kita mau cari apa? Mau cari istirahat itu kadang kan body clock kita udah warning. Ya. Kamu harus berhenti. Ya kita ya kadang seminggu nggak ngapa-ngapain lah, cari yang refreshing gitu ya. Ya sama kayak di Hub Techno, kalau udah jenuh gini aku pasti kan pasti pergi ngomong sama kamu kan gitu loh. Aku mau pergi dulu deh. Jadi untuk mericas otak. Harus. Kalau kita ikut orang nggak bisa gitu. Ya. Pak, saya mau recas, Pak. Ya izin. Ya izin. Ya udah, terserah. ya, ambil cuti atau dipotong gaji. Itu pun belum tentu dikasih. Makanya itu ya guys ya. Jadi ada plus minusnya ya. Tapi keberanian itu selalu dibutuhkan dalam membangun usaha. Karena semua sih bro. Kalau saya ngomong sih, courage ini meskipun kita ikut orang ya juga harus courage, harus berani. Ya gitu. Siapa tahu usahanya bos kita kolaps besok. Ya, nggak tahu ya, juga ya kan? Ya kan? Makanya nggak ada yang pasti kok sebelum di dunia sebetulnya ini. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti ya. Kamu punya duit di atas 2 miliar aja nggak dijamin sama negara, ya kan? Gitu ya. Ya. Jadi nggak ada yang pasti, oke? Nah, kemudian, ini guys, hilangkan pride. Pride itu yang dimaksud di sini bukan kebanggaan. Tapi ego ya. Gengsi. Makan tuh gengsi gitu. Aku masih inget bro, kerja di McDonald dulu ya. Waktu SMA, aku lagi ngepel. Nah, tiba-tiba temanku satu kru ini di McDonald sembunyi bro. Terus aku tanya, kenapa kamu sembunyi? Ada temen kuliahku, waktu dia kuliah, aku SMA ya, dia kuliah. Ada temen kuliahku, aku malu gitu. Dan ngapain? Lu kerja juga halal kok gitu loh. Ngapa enggak? Ya kayak gitu-gitu ya. Itu kan contoh apa ya? Ego yang malu ya, pride-nya. Ya pride itu. Ya, gengsi, gengsinya malu. Gengsinya malu. Jadi ya itu juga sih ada orang-orang. Ya banyak sih. Banyak orang kayak gitu, tapi itu harus dibuang sebenarnya. Oh, satu lagi aku ada cerita. Aku waktu masih ojol. Aku masih ojol ya cerita nenek. Terus aku ambil penumpang, kebetulan dia TNI bro. Penumpang TNI. Terus dia cerita, Mas, dapatnya sehari ojol ini berapa Mas gitu. Ya aku cerita, sekian Pak, satu hari ya aku bisa nabung 150 sampai 200. Wah banyak ya gitu, dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku tuh pengen Mas kalau waktu nganggur aku ngojol, tapi loh ini TNI loh ya. Ngomong orang tua aku tuh malu. Loh. Ngapain malu, Pak? Karena saya seorang prajurit gitu. Ya. Tapi sebetulnya banyak yang nggak gitu. Teman-teman ojol tuh ada yang polisi, banyak sama TNI pada saat ya. Kan biasanya sampingannya security mereka. Tapi terus ngojol. Menurutku ya kalau ojol kan ya kayak wirausaha kan. Kita cuma bermitra aja. Ya, gitu. Kita kan ya kerjasama sama ojolnya, sama operator. Kalau masalah kesuksesan, masalah kita bisa nabung atau enggak tergantung kita sendiri. Ya, memanagenya. Jadi itu guys, menawarkan produk. Kalau kalian punya produk, nggak boleh malu ke podcast. Betul. Nggak boleh malu bicara, itu juga gengsi. Ya. Apapun kesempatan, coba itu kayak narasumber kita Cikoni itu ya waktu itu ya dia udah 4 negara ya, mau dia kesini ditelepon sekali, oke, aku besok datang. Itu pebisnis udah 4 negara, penghasilannya luar biasa. Dan kadang marketing itu kalahnya sama malu. Betul. Malu, gengsi ya, apalagi kalau nanti dicap sebagai sales atau apa, itu terus jadi gengsi. Ya, kalau mencuri itu yang harusnya malu, ini nggak nyuri kok ya. Jambret nyuri itu malu. Korupsi gitu ya, itu baru malu. Bukan korupsi itu dada-dada gitu. Katanya kayak gitu ya. Itu nggak pernah malu justru. Itu nggak tahu malu deh itu. Oke, ya nggak merugikan orang lain juga ya. Oke. Jadi itu guys, nggak boleh gengsi, harus taruh. Kalau enggak makan tuh gengsi. Iya. Oke, kemudian ini bro. Ini penting. Ini mbahnya semua ilmu. Salah satu yang paling penting di dalam dunia bisnis. Apapun. Ya, tapi bukan bisnis saja sih, semuanya sih. Kita belajar. Termasuk sekolah, ya, pendidikan apa semua. Sport, jadi atlet ya.
Jadi atlet nggak ada disiplin nggak jadi. Pemusik ya. Ya pemusik 8 jam sehari bro. Iya. Dulu gini, ini ngomong musik nih ya. Waktu aku diajarkan 8 jam sehari, aku mau muntah bro. Jujur aja. Karena nggak ngerti ini maksudnya apa dan dia nggak ngomong. Kenapa? Nggak. Ini buat apa? Aku belajar lah. Jadi aku dikurung dalam kotak 3x3 dengan sebuah piano, ya. Terus tiba-tiba dikasih metronom, tak tuk tak 8 jam bro. Istirahat cuman makan siang, ya. Pulang-pulang itu tidur. Itu bunyinya metronom itu masih ada. Saya gitu. Tuk. Terus mau muntah. Nah, sampai muak-muak ya, sampai muak ya. 1 bulan lebih lah gitu. Setelah selesai, ya aku ini nanti ada hubungannya sama trust tadi. Ya. Aku banyak gejolak di sini waktu itu. Tapi aku cuma satu, aku percaya sama orang ini. Orang ini sudah berhasil. Jadi ya buat aku nggak logis ya, wis pokoknya aku percaya sama dia. Ya itu pentingnya percaya dulu ya. Sama kan ada buktinya soalnya dia. Jadi, itu sama Mas Ari Burhani ya. Aku belajar itu. Ari Burhani itu drummernya Kla dulu ya. Nah, siapa tahu dia nonton ini. Ya. Tapi muridmu Mas. Muridmu. Tapi dia jadi pebisnis sekarang ya gitu loh ya. Ya siapa tahu mau ke sini. Iya. Ya. Terus habis itu setelah itu mencoba main. Kok rasanya ngaco ya mainku, tambah jelek. Itu mungkin karena stres, pusing ya semua. Akhirnya aku 1 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak main musik. Tapi setelah main balik lagi, nah disitulah mulai. Loh, aku kok bisa gini? Aku udah kok bisa gini? Hal yang nggak dan mengerjakan semua itu serba cepat gitu. Ya. Muscle memory itu. Iya, itu kayak didoktrin ya. Dipaksa muscle gitu, memory. Sampai muntah ya. Nah, itu istilahnya muscle memory. Ya. Nah, itulah. Semua meskipun kadang gini, nggak usah jauh-jauh lah. Kita biasa misalnya perjalanan dari mana ke mana gitu ya. Yang berulang kali kita lakukan. Meremai loh sampai. Ya. Kita tutup mata aja sampai. Ya. Kita lagi gerambiang kemana-mana nyampe. Kayak misalnya aku dari satu tempat gitu ya, dari tempat kerjaan terus habis itu pulang ke rumah gitu. Otak ini nggak fokus sebenarnya. Tapi kalau nyetirnya sudah, yes, beloknya situ sudah, lewatnya sudah situ. Itu muscle memory. Ya kayak itu apa? dari itu yang diterapkan dengan disiplin sebenarnya. Iya, continuity-nya ya. Ya, disiplin itu kita harus melakukan itu secara terus-menerus dan akhirnya otaknya otomatis. Iya, bener. Ya kayak kita disiplin misalnya ada satu masalah harus selesai hari itu juga. Ya. Terus kayak gitu terus akhirnya nggak usah kita mikir lagi sudah. Begitu ada masalah harus cepat selesai. Ya. Harus cepat selesai gitu. Setidaknya kalau otak kita sudah nggak mampu menyelesaikan hari itu, tapi ada progres. Ya sedikit lah, istilahnya molor sedikit lah paling. Kan bisa juga, oh ya kita letakkan dulu, kita istirahat. Tapi Istirahat bukan dulu. berarti kita nggak bertanggung jawab. Nggak lepas tapi. Tapi kalau ngomong hubungan relationship ya, yang kadang-kadang itu kan ya masalah digantung aja kan, nggak selesai. Loh, tapi itu sebetulnya related sama bisnis dan kehidupan ya. Sebetulnya itu semua related. Kadang orang ngomong, ya itu kan bisnis. Kalau ini kehidupan pribadi nggak bisa. Menurutku ya, tujuannya itu kan sama. Sama sih sebenarnya. Cuman mungkin pendekatannya aja yang beda. Iya. Kalau yang bisnis kan murni pakai otak ya, tapi tetap ada lah ya empati. Nanti juga kita tetap ada. Menurut kita ya. Cuman porsinya mungkin nggak tahu ya, beda atau enggak ya. Kalau porsi caranya mungkin ya. Caranya ya. Iya, nggak tahu. Kalau aku sih sama. Kita kan orangnya sama. Masalah nggak selesai, kita nggak bisa ke next step kan gitu kan. Karena jangan jalan ke next step. Iya, dulu. Karena itu kita malah menimbun masalah lagi. Betul. Gitu. Jadi itu. Ya disiplin waktu itu penting kan. Kita harus menghargai orang, waktu orang juga. Ya, benar kan? Iya. Jadi karena kita nggak tahu guys, orang itu menyempatkan waktu, dia sudah mengorbankan banyak hal apa enggak? Iya. Ya. Betul. Demi itu ya. Mungkin buat kita sepele, tapi buat dia enggak. Ya. Benar nggak? Jadi itu yang mesti kita hargai waktu ya. Terutama di Indonesia nih susah itu. Susah. Tapi bro, aku begini ya. Walaupun di sini tuh orang
nggak apa ya. Yang penting aku nggak gitulah. Terserah aku mau nunggu ya. Nah, itu mindset yang bener, Bro. Iya. Jangan malah kebalik. Jangan malah gini, dia telat, gue telat juga. Enggak, gue nggak gitu. Biasanya dia telat kok, aku tak telat aja. Nah, itu. gitu, enggak. Udah luar biasa kalau gitu. Maksudnya ya kan bisa dia pasti telat, aku nongkrong dulu gitu di situ. Ya. Tapi di situ di area situ. Ya itu aku yang biasanya telat ya. Aku dia. Tapi duitnya banyak dia. Yo, telatnya soalnya numpuk kemarin kerjaan. Belum selesai. Alasan dah, ada aja alasan. Ya itu guys ya, pentingnya disiplin ya, karena itu akan membentuk cara kita ketika kita disiplin dalam menambah ilmu kita ya. Mungkin gini bro, disiplin itu kalau gini ya, saya pernah punya prinsip, enggak sampai sekarang pun saya masih ya ada lah, tapi enggak 100% gitu loh. Kalau dalam dunia bisnis, kalau kadang-kadang kita jalan sendiri, langsung berbisnis sendiri, tanpa melewati jadi pegawai, sering yang saya temui disiplinnya ini kurang. Karena mereka tidak pernah ditatap, ya tidak pernah dibentuk dengan satu SOP, dibentur-benturin ya. Yang jalannya harus kayak gini, kamu minimal kamu pulang itu harus jam 5, kayak gitu-gitu. Terus kerjaan ini harus selesai, deadline seminggu harus selesai. Betul. Nah, kalau kita kerja sendiri kan terserah kita sebenarnya, selesai atau tidak. Cuman kalau kita kebentuk di disiplin yang itu, yang sudah jalan itu mungkin lebih mudah ya untuk kita menjalani bisnis sendiri. Karena kita sendiri akan menaruh target yang sama atau kalau bisa malah lebih cepat lagi gitu loh. Ya. Nah, ini kan ada kejadian bisnis di keluarga ceritanya ya. Bisnis biasanya orang tua yang udah mapan terus nyiapin bisnis buat anaknya. Ya. Yang keliru menurutku ya, itu langsung disiapin anak tinggal masuk. Itu menurutku keliru. Betul. Harusnya dia ditatap-tatapin dulu, dibentur-benturin dulu. Betul. Sama kerasnya. Ini jadi kalau yang benar tuh ya memang dia menyiapkan, tapi dia juga menyiapkan mental si anak ini. Betul, mentalnya yang penting. Mentalnya yang perlu disiapkan. Dan kadang begitu sampai ke anak, karena dia dari kecil udah enak, karena orang tuanya udah enak, ketika menjalankan bisnis orang tuanya udah kacau. Ada satu pepatah ngomong gini, generasi pertama itu generasi membentuk bisnis. Ya. Generasi kedua, generasi mempertahankan bisnis, karena dia masih merasakan susahnya untuk membentuk bisnis. Generasi ketiga adalah generasi menghancurkan bisnis. Loh, ada loh yang ngomong gitu. Karena tapi apa? Kebanyakan begitu memang. Karena mereka tidak merasakan yang susahnya bentuk bisnisnya, babat alasnya. Iya, tahu aku. Itu ya banyak sering. Kejadian kayak gitu banyak. Nah, itu tergantung dari orang tuanya sih sebenarnya. How to treat-nya kan. Jadi nggak bisa kita menurutku sih, kalau aku sih punya anak juga akan begitu gitu loh. Intinya kan ya harus dibenturkan. Justru kadang itu kita yang harus penting. Tega ya bro ya. Sama anak harus tega. Kalau justru kita memanja, kita malah yang kamu pernah bilang menjerumuskan dia. Itu sama kalau kita kasih es krim, dia lagi batuk. Betul, dia udah nangis kayak gitu, kita kasih es krim ya. Karena siap-siap aja. Dia tambah lah. Atau dia kena COVID, kita kasih es. Nah, ya kan? Kayak gitu-gitu. Oke? Betul itu, betul. Jadi gitu guys, pentingnya disiplin ya. Jadi disiplin. Ini nih ada plan, target, frame time, execution, benar. rhythm, and etc. Jadi harus plan karena kita sendiri yang ngeplan. Betul. Terus, itu harus disiplin. Ya makanya plannya. Itu kan lebih susah. Karena kita kan menyepelekan. Itu tadi yang saya ngomong. Kalau kita tidak terlatih untuk itu, biasanya itu lebih amburadul. Amburadulnya karena itu plannya sendiri aja sudah nggak tepat waktu. Terus, nanti selesainya. Kadang target berubah-ubah. Karena kita menghadapi hantaman, terus akhirnya melunak. Aku tak berubah targetnya. Akhirnya berubah target. Berubah frame time pasti. Frame time mundur pasti. Frame time itu disiplin waktu ya. Disiplin hubungannya waktu. Ya. Jadi kita mengerjakan ini sampai segini, targetnya selesai ini. Harus selesai. Itu kita sendiri gitu loh. Nggak ada yang, kalau di perusahaan kan perusahaan yang ini. Execution. Nah, itu kalau nggak ada plan, pada eksekusinya
harus disiplin juga. Nah ini sering bro, sering ditemui orang gagal sudah dipikir matang-matang tapi tidak berani langkah. Ya. Eksekusinya nol gitu loh kalau saya ngomong Ya, nol. ya. Nah itu sudah kalau dalam dunia bisnis sendiri kita tidak punya backing. Berarti kan nggak ada courage itu tadi. Iya, tidak ada Jadi keberanian. berhubungan lagi kan, guys, sama yang kita omongin tadi masalah courage. Jadi dia nggak berani eksekusi juga. Rhythm that's so difficult ini mengatur ritme. Kalau nggak ada yang depan ini ritme nggak terbentuk. Ritme kerja ritme kerja. Jadi itu sama kayak kita ini contoh ya, olahraga misalkan. Terus kita berhenti olahraga, mau mulai lagi. Kayak gitu ya, kan susah ya. Itu sama kayak gitu. Jadi itu guys, pentingnya. Lebih baik disiplin, ritme, pelan-pelan tapi jalan terus daripada ngebut, kenceng, berhenti. Lembur berhenti. Ya itu tadi karena ada tadi kapan hari di episode yang dulu ya, kita lihat little step, every little step is progress ya. Jadi lakukan aja wes. Pokoknya yang bisa dilakukan sekarang ini ya ini. Betul. Iya, nggak usah berhenti gitu loh. Nanti aduh, gak mari-mari. Gitu ya. Oke. Jadi itu ya, kita ngomong disiplin kenapa kita tadi panjang karena itu sangat penting dan ini adalah selanjutnya attitude selanjutnya, sacrifice ya. Ya, nothing great was ever accomplished without making sacrifice. Semua itu butuh pengorbanan waktu ya, pengorbanan uang, keringat ya, perasaan ya, semua ya. Misalkan seneng TikTokan, akhirnya ya itu kan mengorbankan kesenangan. Oh ya sekarang aku mesti jalanin bisnisku deh, jangan TikTokan dulu gitu. Ya pas lagi fresh, oh ya aku schedule TikTokan cuman ini tok. Ya. Gitu. Balik lagi itu frame time ya. Harus benar-benar. Iya, kalau enggak frame time-nya enggak kecapek. Enggak nyampe pasti. Iya, gitu. Dan itu harus balik lagi disiplin. Makanya kalau trikku biasanya ke konsumen, misalkan kayak bikin jingle, aku ngomongnya, "Oh iya selesai 2 minggu, Pak." gitu loh. Padahal 3 hari udah selesai. Karena aku juga nggak tahu, aku bisa sakit besok ya kan kayak gitu ya. Masih dihitung itu. Ya selalu gitu. Sih. Ya kalau aku edit video kan juga gitu. Ya. 2 hari harusnya selesai, cuman aku bilang seminggu. Iya. Ya lebih baik kita ngomongnya gitu ya, jadi nggak muluk-muluk lah. Gitu. Jadi itu yang perlu dikorbankan. Ini sacrifice uang loh, bro. Oh iya, pasti. Kalau bisnis kan awal kan bakar-bakar itu. Ya intinya mendingan dibakar di sini daripada dibakar ke Indomaret beli rokok. Oh iya. Ya kan? Betul itu, betul. Ya. Contoh misalkan ngiklan di Instagram aja misalkan kita. Itu kan ya kadang buang duit ya, tapi kan daripada ada feedbacknya. Ada feedbacknya, nanti ada lagi tuh masalah kartu nama dan Instagram ya. Kita akan ngomong itu nanti ya. Ngomong. Masalah itu nanti di belakang ya. Nah, itu ya, guys. Jadi pengorbanan tuh pernah. Kalau menurutku kalau uang tuh investasi lah, anggap investasi. Iya. Nah, investasi bisa untung bisa rugi. Kalau kamu berhenti ya enggak balik. Betul. Ya gitu aja kan. Betul ya. Kalau kamu terusin ya investasi tetap jalan dan bisnis itu ada progres gitu loh. Makanya orang nggak berhasil tuh karena berhenti. Oke. Nah, that's it bro. Ini bro. Ini comfort zone. Ini yang saya tadi bilang ini. Apa? Comfort zone. Comfort zone. Ya, masalah comfort zone, bro. Ini racun ya, bro. Betul. Racun dari menuju sukses. Selalu bertolak belakang. Gambar ini bagus, bro. Ya, bagus. Gambar ini bagus. Ke mana nih? Ke kiri ya. Ke kiri itu kan menunjukkan kemunduran. Ya. Ke kanan menunjukkan perkembangan, kemajuan. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam area comfort zone, ya sudah siap-siap mundur gitu aja. Ya, itu kadang nggak sadar ya. Itu kayak kalau ya itu racunnya. Ya itu kata-katamu racun itu ya itu karena nggak sadar. Kalau kita ngomong masalah moral ya, ujian dari Tuhan itu kadang-kadang kan bukan hanya kemiskinan, kekayaan itu. Betul. Kadang-kadang itu yang comfort zone. Itu yang lebih parah. Akhirnya itu, yang banyak pahala gitu. Yang banyak menghancurkan malah yang itu. Iya betul. Ya. Kayak ini comfort zone sudah. Comfort zone itu tidak harus kamu punya uang banyak. Betul.
comfort zone itu ya duit tuh pas-pasan aja, tapi kamu aku bisa leha-leha ya, bisa menghabiskan waktu. Yang lebih fatal itu adalah ketika kita merasa kita itu nyaman. Itu adalah awal dari kehancuran kita sebenarnya loh ya. Kalau menurut saya, ketika kita mulai nyaman itu sudah pasti hancur kamu. Berarti kalau cari pasangan yang nyaman tuh nggak boleh ya? Lain bro. Lain bro. Pasangan yang nyaman belum tentu comfort zone loh. Aku kalau dengan kata-kata nyaman itu langsung pikiranku ke sana. Soalnya cewek biasanya ngomongnya, ya aku mau yang nyaman. Pokoknya aku bisa nyaman sama dia. Nyaman tuh apaan? Loh, tapi kalau asmara nyaman-nyaman terus ya bosen bro. Betul. Gak ono ceritanya, nggak ada lah itu. Betul. Ya nggak ada memang. Makanya impossible lah kadang-kadang orang ya mungkin itu mainnya kurang jauh aja. Jadi mainnya kurang jauh gitu lah. Jadi gitu ya bro. Ya jadi orang sukses pun meskipun dia sudah sukses, dia ingin to the next level ya, dia akan selalu ini lagi meninggalkan comfort meninggalkan comfort zone-nya gitu loh untuk bisa ini. Biasanya ya bisnismen yang sukses bro itu nggak mungkin punya 1 atau 2 bisnis ya, rata-rata itu punya banyak bisnis. Karena apa? Yaitu ketika mereka sudah nyaman, mereka sudah ya settle lah istilahnya, semua running dengan baik, biaya tercukupi semua, mereka akan mulai berpikir bagaimana caranya untuk berkembang lagi. Butuh tantangan lagi. Ya, entah itu ekspansi ke bisnis yang lain, atau entah itu buat bisnis baru, mengembangkan yang lama jadi atau bikin yayasan lebih malah besar ya, lah, sosial gitu ya. Itu kan mereka cari tantangan sebenarnya. Sebenarnya kayak yayasan, dia bikin yayasan untuk apa itu? Untuk spending money ya. Oh, itu tantangan. Iya, tantangan juga. Gimana itu caranya comfort kita juga ya? Oh, sangat-sangat tidak comfort. Itu jangan ngomong gampang loh. Iya, betul. Itu sangat-sangat sulit loh. Karena apa? Mereka memikirkan gimana makani orang-orang banyak ini gimana gitu. Kadang mikir juga gimana yayasan yang dia bikin itu ada pendana lagi, dan dia cari-cari lagi. Mungkin mitra bisnisnya diajak. Otomatis itu bro. Kalau nggak gitu ya nggak jalan tuh. Ya, kalau ada yang begitu guys, nggak apa-apa datang ke podcast ini. Bener nggak? Ya supaya ada pendana lagi untuk yayasannya. Siapa tahu ada yang klik. Ya benar. Jadi ini semua oke untuk sosial apapun sudah. Ya, oke ya. Jadi gitu. Itu juga bisnis ya. Karena bisnis tapi bukan trading. Bukan semata-mata untuk cari duit sih sebenarnya. Bisnis adalah apa? Urusan. Ya, bisnis. Kepo itu berarti bisnis bro. Bisnis, it's not my business bro. Oke guys, jadi itu ya comfort zone, hati-hati sama kamu. Nah ini kita sekarang ke trust ya. So, ini penting ini. Trust ya. Trust bro, gimana nih bro? Yang bisnisnya ini, lu kan ini. Langsung teori, langsung praktek ya. Iya, maksudnya yang lu alamin lah. Yang aku alamin biasanya sih gini. Ketika kita memulai bisnis tidak ada trust sama, ini ngomong masalah antara atasan sama pegawai gitu ya, bos sama pegawai. Kalau kita nggak bisa percaya sama orang, repot bro. Ya. Seberapa kuat kamu mau jalan, seberapa kuat kamu mau ngerjakan itu sendiri, seberapa banyak bidang pekerjaan yang kamu ambil. Padahal di dalam satu bisnis kan pasti macam-macam bidangnya. Ya, saya tak potong ya. Misalkan orang nggak percaya, itu kan suudzon ya kalau ngomongnya. Kadang aku nggak gampang banget percaya sama orang gini-gini. Tapi kalau bisnis nggak bisa begitu. First step, kita nggak tahu orang ini seperti apa. Ya itu memang risiko yang harus kita ambil kan. Kita harus percaya sama orang ini. Ya kita lihat-lihat boleh lah. Kita harus percaya. Cuman yang penting kita punya filter gitu aja. Iya. Gitu loh. Dan mungkin kalau yang pertama kepercayaan itu sudah disalahgunakan ya sudah. Yang kedua cari lagi kan gitu aja kan. Tapi nggak boleh yang suudon sama orang yang tipe kita nggak tahu. Kita belum bisa juga. Tahu. Kalau kamu
pikirannya jelek terus sama orang Iya, ya betul. nggak dapat bisnis kamu. Apalagi kan yang bahaya katanya itu. Ya bro, bener Iya, kan? iya betul. Katanya itu subjektif banget loh, katanya. Kita nggak ngerti yang Orang ngomong. ini gini, orang ini Iya, gini. Gitu. Tapi bukan dari orangnya. Iya bener. Dari orang Dan lain. Kalau aku sih lebih percaya mataku yang aku lihat dulu daripada kuping yang ini. Ya sebenarnya sih resiko itu pasti ada lah ya. Pasti. Ada dalam bisnis pasti ada resiko. Yang penting filternya itu. Iya. Saya pengalaman pribadi bolak-balik ke Bluwo. Ke Bluwo Ya. itu apa? Ke Bluwo itu bahasanya ke Bluwo itu apa? Terhempas, salah juga. Bukan Terjebak, tersungkur, tertipu. Pokoknya masuk ke lubang lah intinya. Ya betul. Ke lubang yang ya itu kadang-kadang ada orang-orang yang ngomong ke saya, kamu itu terlalu percayaan sama orang. Ada benernya juga. Udah benar. Ya Ada mungkin benernya juga. terlalu besar kepercayaan yang kamu Enggak, kasih. filternya enggak jalan. nggak dipakai gitu loh. Oh, ya. Jadi harus percaya orang, cuman filter tetap harus ada. Mungkin dia main dukun, bro. Enggak lah, nggak tahu sih, Nggak tahu juga. nggak tahu juga. Nggak, artinya ya bisnis pasti ya sama lah. Aku juga pernah kalau nggak gitu nggak bisnis namanya. Nggak, kadang-kadang gini bro, kadang-kadang kita itu kalah karena kena iming-iming besar. Ya itu. Ambisi jadinya, keluarnya ambisi gitu loh. Lah, kalau bisnis sendiri, terutama di bidang trading ya, entah itu stock trading atau apa, itu nggak boleh itu. Oh nggak boleh. Nggak boleh, ambisi boleh, tapi jangan terlalu muluk. Harus dikontrol. Harus bisa ngontrol. Ya, Penting sekali itu. Ya betul. Benar. Tapi ya percaya itu Oke. penting. Nah, trust ini juga ini guys. Jadi gara-gara trust ini bisnis juga bisa hancur, ya. Kenapa? Penting. Misalkan kamu bermitra dengan orang, ketika itu sudah tidak ada trust, akhirnya pecah. Oh ya. 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 Bisnis itu kan apa ya? Mungkin bukan dia bisnisnya lancar, bukan karena persaingan usaha jatuh, tapi karena trust ini bisa jatuh. Contoh, suami istri bikin bisnis, kemudian cerai, misalkan kayak gitu, udah hancur bisnisnya, nggak karu-karuan biasanya. Apalagi kalau udah kena undang-undangnya Indonesia, bener kan? Jadi jadi itu yang apa ya? Trust itu tidak hanya ya itu tadi ya, antara sama konsumen sama partner semua ada trust. Tapi begitu trust itu hilang, ya Hancur. Ya. Kalau posisi atasan seperti bawahan kayak kamu kan yang kamu ceritakan kan Masih bisa. ya masih bisa jadi karena dia positioningnya berbeda. Ya. Ketika positioningnya ini sama, Ya. disinilah akan ada masalah dan sangat labil kalau terjadi trust itu hilang. Betul. Ya itu sama ngomong masalah diplomasi juga begitu antar negara misalkan. Ini ngomong yang agak makro ya biar agak keren dikit ya podcast kita ya. Makroekonomi misalkan. Kan misalkan Cina sama Amerika udah nggak percaya, di sana ada perang dagang kan akhirnya. Ini kan nggak ada trust sudah. Akhirnya dia sama ininya aja apa? Nggak ada trust dan tidak mau membentuk trust juga. Ya itu nggak, ya itu. Iya. Ya itulah, itu sama aja. Skup kecilnya adalah di keluarga misalkan. Ya. Skup kecilnya kan di situ. Yes, kita ngomong kalau skup besarnya itu ASEAN misalkan. ASEAN dia udah ada agreement ekonomi gitu ya. Dia akan melakukan itu, tapi ternyata nggak ada trust. Terus akhirnya kan ya udah saling gugat gitu kan. Sama sebetulnya itu ada di lingkup keluarga juga gitu. Ketika membangun bisnis di keluarga nggak ada trust, terjadi war akhirnya. Iya. Yang bahaya itu memang kalau bisnis sama yang kenal, bro. Oh iya betul. Itu temen bahaya. nggak jadi temen. Betul. Nah, Teman nggak jadi teman, keluarga bisa bunuh-bunuhan. kayak aku sama Herisu ini jadi temen karena bisnis. Ya. Ya, lebih enak yang begitu karena trustnya itu udah kelihatan. Oh dia cara kerjanya begini. Ya. Tapi kalau temen kita justru nggak tahu loh, bahaya loh itu. Kalah sama Kedekatan emosional. sungkan. Kedekatan emosional Iya. yang ngalahin ya. Kalah sama sungkan, kalah sama nggak enak kalau misalnya mau ngomong keras dikit kita nggak enak, nanti dipikir kita gimana kan gitu toh. Ya. Ya. Sama keluarga juga kayak gitu. Ya. Kalau keluarga kita mau mecat susah. Kayaknya
Ada temenku yang ngalamin itu. Keluarga susah mecatnya. Oh iya, temenku yang satunya juga ada. Ada klienku satunya itu lagi. Klien jadi temen ya. Ya. Itu ada juga yang gitu. Itu Karena keluarga bingung ini mau ya apa ini. Aku udah ya syukurin aja loh. Ya ada plus minus. Tapi sebenarnya kalau sudah dalam bisnis ya, keluarga ya keluarga, bisnis. Ya, yang bisa menerima Profesional. itu, Bro. Kalau Yang kita bisa nerima itu yang bosnya biasanya. iya, makanya Kalau yang jadi yang dipecat itu nggak bisa. nggak bisa. Akhirnya masalah keluarga jadi kacau Iya. gitu loh. Jadi ya itu maksudnya baik membantu keluarga. Tapi ketika ada masalah dan harus mengambil keputusan itu kan ada waktu-waktu itu harus diambil keputusan itu. Ya, Kita mau ya nggak harus mau lah, ya. harus lah. Akhirnya nanti belum lagi begitu udah dipecat atau yang keluarga itu Ngomong ke sana, ngomong ke sana. Udah ini guys. Ya itulah. Ya Ngomong kalau omong yang benar nggak apa-apa, omongnya biasanya membenarkan diri sendiri. Iya Waduh, benar, iya, itu sih. iya. Jadi itu ya. Yang berhak menilai kan ya atasannya toh gitu ya. Ya wis lah. Itu memang terjadi ya. Dinamika kehidupan, guys. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian bisnis is about empathy. Ya, ini aku pernah bahas sama Cekoni juga ya. Ada di episodenya Keliling 4 dunia. Keliling 4 benua ya. Itu aku sama Cekoni, guys. Itu makanya link playlistnya nanti ada di sini. Nanti bisa lihat. Nah, itu kita bahas banyak soal empati. Nah, kini garis besarnya aja. Empati itu penting buat bisnis ya. Untuk apa, Bro, kalau kamu yang ini mengimplementasikan ini? Empathy itu kalau untuk menemukan value sih sebenarnya. Kalau saya ya, kalau saya dalam implementasi ke bisnis menemukan value. Misalnya aku jual barang, kalau tidak ada empathy, nggak bisa ketemu value-nya. Akhirnya apa? Nggak laku barangnya. Ya. Lebih susah lakunya. Bahkan untuk mencari calon konsumen pun harus empati yang jalan dulu ya. Betul. Kebutuhan dia apa? Iya, gitu. kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Kita harus mempelajari dulu, bahkan ngasih hati dulu istilahnya ke sana. Ya, indahnya itu apa? Kita masuk di kebutuhan dia. Kadang bisnis kita tuh justru membantu dia. Ya. Padahal kita cari profit ya, bukan apa ya? Memang kebutuhannya dia masuk. Biasalah. Kalau profit kan namanya orang kerja harus ada profit. Cuman kan kebutuhan dia apa gitu loh. Jadi kunci marketing sebenarnya itu, guys, empathy. Jadi bukan ada orang kamu tawarin, sebenarnya diajak ngomong dulu. Betul. Diajak ngomong dulu gimana, begini, begitu. Seninya dalam dunia marketing adalah itu. Dan saya lagi belajar. Saya tipikal orang teknik, bukan orang marketing. Jadi kalau suruh kayak gitu-gitu agak sulit, kaku orangnya, Bro. Ya. Agak kaku. Jadi yang saya jelaskan beberapa tahun sebelumnya ya, itu ketika saya menjelaskan satu produk, itu yang saya jelaskan adalah technical, keunggulan, kelemahan. Kamu itu lupa terus soal perasaan masalah orang, ini, empathy ini nggak masuk, Bro. Akhirnya ditolak. Enak kalau kita masuk melalui empathy ya, harga berapapun dia beli. Betul. Ya, harga itu nggak jadi masalah. Jadi itulah ya, karena kebutuhannya begini dan itu nanti akan merentet jadi apa istilahnya, repeat order ya. Kalau sudah connect, nggak mau ke lain hati. Nggak mau pindah. Ya, aku ada itu bisnis di itu sekitar udah hampir 2002 sampai sekarang tuh berapa? 2000. Kalau masih mau bikin lagu-lagu untuk pentas balet tuh masih sama aku. Dia nggak mau ke orang lain gitu loh. Saya juga ada klien yang gitu sih. Iya kan ada. Saya kan? sempat ninggalin bisnis kontraktor 2 tahun. Ditunggu, Bro. Ditunggu, dia juga nggak bangun. Begitu saya balik ke dunia kontraktor langsung dikasih 2 proyek sama dia. Ya ada gitu juga. Aku pernah sakit 1 bulan, dia harus ini. Nunggu dia mau. Tak kasih alternatif tempat lain nggak mau. Jadi ya sudah ya begitu.
Padahal yo cuma gitu-gitu aja ya, tapi nggak tahu itu ya itulah. Lain lah kalau kita ikatan- masuk sudah lewat empati itu lain daripada kita masuk bener. secara profesional. Kalau Bener. profesional Bener. hit and run jadinya. Ya. Satu project selesai ya sudah. Ya. Nggak ada kedekatan Ya. teman atau apa, Ya. saudara atau apa, itu nggak ada. Kalau sudah empati itu lain ceritanya. Dan bahkan kalau sudah empati yang masuk, kita ngomong apa ya sudah lakukan. Kita Ya. ngomong apa Iya, lakukan. betul. Gitu loh. Betul. Semua advice kita diterima. Iya, Ya. lebih mudah. Ya, soalnya kita caranya bukan Kita apa nggak ya? nggarai loh ya. Iya, Kita nggak terus mempermainkan kepercayaan itu Betul. nggak juga gitu loh. Kita Dan itu harus lebih- mempertahankan itu kepercayaannya. lebih ke diskusi ya akhirnya ya. Betul. Dan nggak minteri kita. Betul. Jadi kalau ada ini, dan guys, jangan segan-segan ngasih ilmu ke klien. Wah, itu penting, Bang. Iya, karena itu apa? penting Itu sekali. memudahkan kita loh justru. Bahkan gini, Bro. Kalau saya di kontraktor, kenapa kok saya lebih suka sistem bukan borongan? Saya lebih suka sistem komisian. Hmm. Memang orang itu pikirannya, wah rekomisian itu nanti anunya apa? Dilambat-lambatin apa? Ya. Saya ngajari mereka, saya ngomongin mereka, itu orang lain mungkin melakukan seperti itu, aku enggak. Saya Ya, ngomong gitu. ya. Jadi bahkan saya ngomong gini ke orangnya, kita punya supplier sendiri-sendiri, kamu juga punya kenalan, nggak apa-apa, kasih no ke aku lebih seneng, gitu loh. Siapa tahu memang dia lebih murah, Ya. ambil gitu loh. Ya. Itu kan akhirnya kan membebaskan dia untuk menentukan materialnya sendiri gitu. Makin respect malah. Iya. Orang makin Orang respect. malah lebih enak kayak gitu daripada bahkan gini, Bro. Saya sering cuman ya nggak 100% jalan, kan orang kan sendiri-sendiri ya. Ya. Saya sering gini. Buat apa kamu nganu ini? Misalnya dia mau bangun sesuatu gitu ya. Saya malah nggak mau. Ya. Tidak memperbolehkan dia membangun karena ya itu empati sudah klik ya. Jadi Ya. kayak saudara akhirnya saya ngomong gini, buat apa kamu buang-buang duit dari kamu bangun itu? Ya. Kamu nyuruh aku bangun, aku seneng karena aku dapat duit. Ya. Tapi buat apa kamu Ya. gitu loh? Nah, itu lebih ke advisor kan? Iya. Dan trust itu akan makin terbentuk dengan cara Betul, seperti betul. itu. Dan dia nggak akan ke orang lain. Iya. Walaupun orang lain lebih murah, kamu lebih mahal, dia tetap aku lebih trust dia. Harga tuh akhirnya nggak penting lagi gitu Betul. loh. Ya. Jadi itu guys ya. Jadi sama kalau aku di IT itu aku membebaskan customerku untuk membeli alatnya sendiri. Iya. Jadi apa ya? Aku memberi masuk, aku kan nggak jual alat ya. Kalau jual alat tuh ya punya toko begini ya, ribet lah. Ya, artinya aku memberi advice begini-begini, alat yang dibutuhkan ini. Jual diri berarti ya. Iya, jual diri. Mau? Ya, hubungi dia manajer saya. Ya, udah lapuk tua gitu. Tapi boleh juga sih. Boleh. Ngomong apa sih tadi? Pikir-pikir bisa cepat kaya juga nanti. Itu usaha yang paling gampang dan bisa jadi milioner. Ya udahlah, udah next aja dah, males lah ngomong. Nah ini apa problem solving. Nah kembali lagi empati ya. Empati, kalau kita punya empati, kita akan ngerti masalahnya. Ya. Setelah ngerti masalahnya, kita sebagai problem solvernya. Betul, Gitu loh. Jadi betul. itu semua bergantung gitu loh. Nanti advisor jadinya. Ya akhirnya intinya tuh menyelesaikan masalah. Jadi nggak usah terpikir oh dia jadi apa enggak sama kita. Ya itu. Ya. Ada beberapa contoh sih Ya. yang aku ambil. Saya pernah beberapa kali, ini kontraktor ya, dalam dunia kontraktor ya. Saya pernah beberapa kali menolak mengerjakan dan akhirnya dikerjakan orang. Tapi feedback ke saya, informasinya, dia ngomong sendiri, ownernya ini dia ngomong sendiri. Menyesal. Iya. Ngapain aku buat itu? Ya. Saya nganggur. Ya. Sekarang nggak dipakai nganggur. Ya. Lah kamu kan sudah tak omongin dari awal gitu loh. Iya kan? Kalau di dunia recording bro, datang ke tempatku. Ya studioku kan elek sih, tapi kan hasilnya kan
Kalau aku kan yang penting hasil. Betul. Karena orang akan dengar, nanti akan dijual kan dengar hasil. Ya bukan mementingkan, ya ketika ada dana ya sedikit-sedikit diperbaiki lah kondisi gitu kan gitu. Nah datanglah mereka band lah, sebuah band nih, bukan bandmu tapi ada band nih. Dia ngasih demo ke aku, tak dengerin. Ini gampang ini, aku denger kan. Ini nanti tinggal gini-gini, pokoknya gini deh. Aku kasih enak, satu album tak kasih 15 juta kamu. Murah sih. Ayo. Ya. Sampai selesai mixing mastering. Gitu. Tak kasih 15 juta itu cuma ini toh. Tapi kamu harus mau tak arahkan supaya begini. Oke lah. Gak percaya mungkin ya, Bro. Terus dia berangkat ke Bandung, Bro. Rekaman Di studio besar. Oh, yang mewah-mewah itu, Bro. Akhirnya apa yang terjadi? Duitnya habis. Belum selesai. Padahal aku kasih 15 juta sampai selesai. Ayo. Duitnya habis di sana, Bro. Dengar-dengar habis 30 sekali, duit udah habis. Kadang-kadang itu mereka ya itu balik lagi egonya, gengsinya, Bro. Ya. Kalau sudah keluar kota, yang namanya ke kota musik Bandung, Jakarta, terus merasa sudah hebat gitu loh. Terus akhirnya ini, karena duitnya habis, nelpon aku lagi. Mas, bisa nggak ini mixing masteringnya di Mas? Ya bisa, tapi aku bukan Tuhan. Iya. Yang bisa membuat semuanya itu jadi bagus. Karena apa? Dari awalnya kan. Dari awalnya aku nggak loadingnya nggak sama aku. Standarku kan, aku punya standar gitu loh. Nah makanya tak kasih 15 juta biar loadingnya sama aku ini. Iya. Dilemparlah ke aku. Ya begitulah, Bro. Ada kasus itu ya. Apa? Aransemennya di kamu. Jadi nih, lu kok gini tadi nih. Makanya terus akhirnya ya begitu kan. Akhirnya aku bilang bukan Tuhan. Ya udahlah, Mas. Sebisanya Mas aja begitu. Nah, dia keluar duit lebih banyak lagi kan? Ya. 30 juta plus mixing sama mastering sama aku. Aku kasih 15 juta, album selesai jadi pasti udah yakin bisa diupload di digital apa platform ya, itu pasti bisa. Enggak, ya udahlah gitu. Biasanya kalau udah kepepet baru hubungin gitu. Biasanya gitu. Ya. Jadi problem solving ini semuanya, guys. Kita bekerja setiap hari harus mindsetnya menyelesaikan masalah. Karena apa? Kita ada itu untuk memudahkan konsumen, betul kan? Betul. Ya. Jadi mindsetnya harus kita konsumen ada kita itu terbantu. Ya. Makanya ada orang-orang yang suka marketing, saya bantu bu kan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma ngomong doang, itu cuma trik. Tapi yang penting attitude-nya ini loh, bener-bener problem solving dan ngomongnya nggak perlu gitu deh. Nggak perlu, biasa tapi aja. Kelakuannya yang bener. Kelakuannya kita ada kasus kita langsung masuk ya. Ya. Ya karena ya ada kasus ya. Aku kayak cerita kemarin. Kalau kasus nggak aku selesaikan, itu satu company bisa nggak kerja sehari. Gitu loh, misalnya kayak gitu. Karena kan masalah IT-nya ada terhambat nih, ya aku selesaikan, nggak tidur, nggak apa, selesaikan. Karena apa? Mindsetku, ini masalah ini besok nggak selesai gitu. Mikir berapa bayaran kita, nggak mikir itu. Ya. Udah nggak mikir, yang penting nomor satu kasus selesai gitu loh. Itu juga membangun trust. Betul. Jadi gitu, begitu kan. Selesai, nambah itu trustnya Ya. pasti. Ini flexibility ya. Fleksibilitas. Ya. Kita itu harus keras kepala dalam apa? Dalam goal kita. Dalam prinsip Kita harus keras kepala ya. Jadi nggak semua sifat jelek manusia itu nggak berguna. Betul. Ya. Jadi sifat katanya jelek, tapi kalau kita menempatkan sisinya positif. Flexibility dalam apa? Service ya. Service. Nah itu guys. Kalau service harus fleksibel, betul. Nah, kalau di bangunan itu kan dia mintanya begini. Ya, kadang-kadang kita speknya menurut begini. kita jelek, tapi orangnya minta gitu ya sudah. Ya udah. Ya, kan kita bukan jual idealisme kita. Ya paling kita bisa ngasih advice kan, Ya, ngasih betul. advice, ini jelek, gini. Kalau dia ngotot maksa ya sudah terserah. Ya. Kerjain begitu selesai baru ngomong. Ya. Iya, elek ya. Ya. Ya, satu itu ya, ke konsumen kita mesti fleksibel ya. Kedua adalah keadaan.
situasi kita juga harus Betul, fleksibel. betul. Misalkan keadaannya corona gini, kita harus fleksibel. Ya, langsung Apa yang harus kita Switch. lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Misalkan kalau yang baru mulai bisnis ya jangan bisnis properti sekarang. Gitu. buang-buang uang. Cuman kadang Tapi aku ya tuh- enggak juga loh. apa? Ya enggak Ya juga. enggak loh. kan karena tetap kondisinya ada jalan cuman turun. iya, maksudnya kalau untuk memulai kan enggak tahu masalahnya dulu kan. Iya, Masalahnya yang sekarang penting kan- itu sih. Iya. Jadi menurutku sih kalau aku ya flexibility gini, misalkan gini. Aku pernah ngasih saran ya, aku nggak berani ngasih saran ke orang itu ya. Karena apa? Ya biasalah, nanti takut kita sok pinter lah, apa aku diem aja. Tapi ketika dia nanya, saranmu apa? Baru aku kasih saran apa? Sekarang kamu kan mau mulai usaha. Sekarang lihat kebiasaan orang, aku bilang gitu. Dulu orang Indonesia itu menolak matahari. Ya. Sekarang mencari matahari. Sih, itu kan perubahan gaya hidup. Apa yang mendukung matahari? Contoh, cream sunburn, ya kan? Ya. Ini ngomong simpelnya aja ya. Terus kemudian orang sekarang nggak mau ke restoran lagi kan, nggak boleh ya. Sekarang cara deliver makananmu gimana gitu kan, kayak gitu ya. Ya itu fleksibilitas yang harus kita bisa lakukan kan gitu loh. Jadi nggak ada jalan gitu loh. Ya kemarin itu habis kebakaran itu. Iya. Jadi guys, ya kalau ngomong kebakaran ada positifnya ya. Kalau cerita masalah kebakarannya di episode sebelumnya ya, Ya, kita ngobrolnya nanti bisa lihat lah tuh. Nah, akibat kebakaran itu gudang dijadikan toko. Toko. Itu karena apa? Karena darurat ya. Darurat. Waktu itu darurat ya kamu lakukan. Ya fleksibel harus Ya, mau. itu fleksibilitas. Gimana caranya? Ya, biar jalan. Biar jalan. Nah, biar ketika running. kebakaran, ini toko yang udah asalnya toko besar, kebakaran, Terus punya gudang lebar cuma 3 meter. 3 meter ya, terus jadikan toko aja. Iya. Nah, apa untungnya sekarang? Dia punya tambah toko lagi. Dua-dua Sekarang, buka. Iya, dua-duanya buka. Mau diringkesin kok ya eman ya. Iya. Nah, itu namanya jalan yang nggak disengaja. Kita kalau ambil positifnya, ya itu jalan dari Tuhan begitu ya. Iya, betul. Kamu disuruh buka lagi supaya apa? Yang sisi sana itu kan itu seberangan toh. Sisi Orang sana yang nggak mau putar balik atau ya, nyebrang bahaya. memudahkan. Lebih mudah. Akhirnya dia parkir seret gitu. Ya. Kecil tapi ada. Ketika nggak ada barang situ ya tinggal diambil seberangnya anak buah banyak ya. Jadi itu guys ya, flexibility itu penting sekali. Oke guys, demikian tadi ya untuk episode kali ini. Dan ikuti kita terus guys. Jangan lupa tonton episode berikutnya. Ya. Episode berikutnya dan episode-episode yang Oh, yang sebelumnya. sebelum. Aku tadi mau ngomong gitu maksudnya. Episode kok jadi ngomong berikutnya ya. Aduh, otak Kalau sama ini. berikutnya itu berarti harus tekan lonceng. Iya, itu betul. berikutnya. Jadi gini. Ini adalah serangkaian tema digital marketing ya, Ya. yang nanti masih banyak lagi yang mau kita bahas ke belakang. Lebih detail nanti. Ya, lebih detail ke cara-cara promotion. Ini kita tadi masih mindset ya. Dari mindset. Ini yang kita bicarakan masih membangun bisnis. Ya. Mindset kita untuk membangun bisnis. Ya, betul. Oke guys, jangan lupa juga subscribe channel Hype Techno. Like, share, kemudian komen ya. Bunyikan loncengnya. Ya, betul. Terus apa lagi, Bro? Share sebanyak-banyaknya Share ya. sebanyak-banyaknya. Terus bagi kalian yang punya bisnis apapun lah yang mau diomongin Ya. di sini, kontak Hype Techno. Oke. Oke guys, saya Anthony Skywalker. Saya Herisu. Kita undur diri dulu. Ya. Dan kita ketemu lagi di Video video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.